Halo semuanya, kembali lagi di channelnya Kak Eka, Kemetek Education. Oke, untuk adik-adik SMA kelas 10, mari kita belajar bareng-bareng mengenai materi kimia ya. Yang hari ini Kak Eka akan bahas adalah hukum-hukum dasar kimia. Nah, untuk hukum-hukum dasar kimia, di video ini Kak Eka akan bahas hukum dasar kimia yang paling terakhir, yaitu hukum Avogadro. Jadi, Kak Eka ingatkan untuk adik-adik, hukum dasar kimia ini sangat penting sekali adik-adik pahami semuanya dari keempat hukum dasar tersebut. Ya, karena apa? Karena ini akan menjadi pondasi adik-adik di pelajaran kimia. Oke, jadi bagi adik-adik yang belum menonton atau belum melihat video Kak Eka mengenai hukum-hukum dasar kimia yang lain, silahkan adik-adik bisa cek linknya, sudah Kak Eka taruh di deskripsi ya. Oke. Jadi, karena ini sangat penting sekali dan merupakan pondasi dari belajar kimia, maka ayo tonton video Kak Eka atau penjelasan Kak Eka sampai selesai ya. Oke, adik-adik, kita langsung saja mulai mengenai hukum Avogadro. Yang dimaksud dengan hukum Avogadro ini bunyinya adalah gas-gas yang memiliki volume yang sama pada suhu dan tekanan yang sama memiliki jumlah molekul yang sama pula. Ya, jadi kalau dibuat rumusnya adalah seperti ini formulanya ya, yaitu V1 per N1 sama dengan V2 per N2. Ya, di mana V1 merupakan volume gas pertama, V2 merupakan volume gas kedua, sedangkan N1 adalah jumlah molekul gas atau biasanya kita sebut sebagai mol gitu ya. Kemudian N2 adalah jumlah molekul gas kedua ya. Ingat N ini satuannya adalah mol. Nah, formula ini juga bisa adik-adik buat seperti misalkan N1 per N2 berarti sama dengan V1 per V2 juga sama. Karena ini adalah bahasa matematikanya saja. Oke. Jadi di sini kita membandingkan dua gas ya. Gas pertama dan gas kedua, yaitu catatannya pada suhu dan tekanan yang sama. Oke. Nah, langsung saja Kak Eka berikan contoh soalnya agar adik-adik lebih memahami. Jadi Kak Eka akan berikan beberapa ya. Kita mulai dari soal yang pertama. Oke, soal pertama ini pertanyaannya adalah jika 5 liter gas hidrogen pada suhu dan tekanan yang sama, jumlah molekulnya adalah 3N, maka tentukan yang pertama volume gas CO2 yang mengandung 6N buah molekul CO2. Ya. Pertanyaan yang kedua, jumlah molekul dari 15 liter gas oksigen. Oke, jadi mari kita lihat soalnya ini. Hukum Avogadro itu memiliki beberapa ciri. Misalkan adik-adik dihadapi oleh beberapa soal dan cara membedakannya hukum Avogadro dengan hukum Gay-Lussac adalah simpel saja. Jadi kalau kemarin Kak Eka jelaskan hukum Gay-Lussac itu gampangnya di soal data yang diketahui adalah berupa volume gitu, volume saja, tidak ada yang lain. Sedangkan untuk ciri dari hukum Avogadro di samping suhu dan tekanannya mesti sama, oke, datanya merupakan data campuran. Maksud dari data campuran itu adalah pasti akan diketahui. Kalau nggak ditanya volume berarti akan ditanya molekulnya, kalau nggak molekulnya mungkin akan ditanya MR atau masanya. Kenapa? Kita lihat kembali lagi dari rumusnya. Oke, di sini diketahui volume sama molekul, kan gitu ya, atau mol. Berarti datanya campuran, pasti akan diketahui volume kalau nggak ditanya. Oke, kemudian
diketahui, bisa saja diketahui massa atau dengan satuan gram. Karena adik-adik kalau sudah ada gram alias massa, itu bisa kita ubah menjadi mol. Kan gitu ya. Oke, jadi itu cara cepatnya kita mengetahui bahwa dia ini adalah penyelesaian soal ini harus menggunakan prinsip dari hukum Avogadro. Oke, kita bahas yang pertama ya. Pertanyaannya adalah volume gas CO2 yang mengandung 6N buah molekul CO2. Oke, yang pertama adalah volume CO2. Oke, jadi kita gunakan persamaan atau formula yang tadi, yaitu volume hidrogen ya per molnya hidrogen sama dengan volume CO2 per molnya CO2. Oke, jadi di sini sudah diketahui untuk volume gas hidrogen adalah 5 liter. Jadi adik-adik tinggal masukkan saja 5 liter. Kemudian jumlah molekulnya hidrogen adalah 3N. Oke, ditanya volume gas CO2 dan diketahui mol CO2 adalah 6N. Nah, tinggal adik-adik substitusikan atau masukkan saja ke formulanya tersebut. Selanjutnya kita kali silang ya. Jadi kali silang 5 kali 6 adalah 30N. Oke. Sudah. Kemudian langsung saja berarti volume CO2 adalah tinggal 5 kali 6 30N dibagi 3N. Jadi N-nya tewas, hilang gitu ya. Kemudian 30 dibagi 3 adalah 10 ya. Jadi volume CO2 dengan yang mengandung 6N buah molekul CO2 adalah 10 liter. Nah, jadi pertanyaan pertama sudah dibahas. Oke. Sedangkan yang kedua adalah jumlah molekul dari 15 liter gas oksigen. Berarti sekarang gas hidrogen dibandingkan dengan gas oksigen. Nah, tapi yang ditanya adalah jumlah molekulnya. Oke, alias molnya ya. Oke. Jadi kita pakai adalah volume H2 per molnya gas hidrogen sama dengan volume oksigen per molnya oksigen. Tinggal kita masukkan seperti yang tadi, volume hidrogennya adalah 5, kemudian molnya 3N, sedangkan volume oksigennya adalah 15 liter. Nah, jadi kita masukkan 15, ditanya adalah jumlah molekul gas oksigen alias NO2-nya atau mol O2-nya. Jadi sekarang kita langsung saja kali silang ya. Jadi NO2-nya adalah molnya oksigen atau jumlah molekul oksigen tinggal 45N dibagi 5 ya. Jadi 45 bagi 5 adalah 9 ya, jadinya adalah 9N. Sehingga jumlah molekul dari 15 liter gas oksigen adalah 9N. Oke, ini soal yang pertama, kira-kira adik-adik dapat memahaminya. Nah, selanjutnya adalah untuk Kak Eka kasih lagi tipe soal yang kedua, ya. Nah, tipe soal yang kedua ini menanyakan pada reaksi gas nitrogen, ya, direaksikan dengan 3 molekul gas hidrogen akan menghasilkan 2 molekul gas amonia. Nah, untuk 1 liter gas nitrogen terdapat N molekul. Jadi, 1 liter gas nitrogen terdapat N molekul. Jumlah molekul hidrogen yang bereaksi dan jumlah molekul amonia yang terbentuk jika reaksi berlangsung pada temperatur dan suhu yang sama adalah, nah, jadi ini kembali lagi dengan prinsip dari Avogadro, oke? Nah, kira-kira apa jawabannya? Apakah A, B, C, D, atau E? Oke, mari kita cari sama-sama. Boleh adik cari terlebih dulu, tinggal di-pause aja videonya Kak Eka. Ya, kita cocokkan jawabannya, bisa. Oke, untuk melatih diri untuk memahami konsep dari hukum Avogadro. Ya,
kita langsung saja pembahasannya. Jadi pertama kali adik-adik harus pastikan jika diketahui reaksi harus disetarakan. Ya, prinsipnya reaksi itu mesti setara. Karena apa? Koefisien itu akan mewakili jumlah molekul. Seperti tadi Kak baca reaksinya, 1 molekul gas nitrogen direaksikan dengan 3 molekul. Nah, 3 itu adalah koefisien mencerminkan molekulnya. Oke? Nah, sehingga kalau ditanya jumlah molekul hidrogen yang bereaksi dan jumlah molekul amonia yang terbentuk untuk 1 liter gas nitrogen. Jadi apa? Jadi di koefisiennya ini, karena 1 liter ini mewakilkan 1, sini koefisiennya ya adik-adik ya. Kalau nanti 2 akan berbeda. Oke? Karena ini 1, nah, jadi tetap di sini 1, tinggal kita setarakan saja. Oke? Nah, di sini 1, ini 3, kemudian ini 2 koefisiennya. Sehingga koefisien akan mencerminkan jumlah molekul mereka. Jadi, nitrogen tentu sebanyak N. Ya, 1N. Nah, karena kan 1 saja. Sedangkan gas hidrogen adalah 3N. Ada 3N molekul gas nitrogen. Sedangkan amonia, gas amonia adalah koefisiennya 2, berarti 2N. Sehingga jawabannya adalah, oke, untuk hidrogennya adalah 3N, sedangkan amonianya adalah 2N. Berarti 3N dan 2N opsinya adalah A. Oke, sampai sini paham adik-adik untuk tipe yang kedua? Oke. Nah, sekarang soal yang ketiga. Oke, soal yang ketiga di sini ya, diketahui sebanyak 9 liter gas oksigen mengandung 9,4 kali 10 pangkat 22 molekul ya. Jumlah molekul 36 liter gas karbon dioksida dan volumenya adalah 9,8 kali 10 pangkat 23 molekul. Uap air yang diukur pada suhu dan tekanan yang sama adalah, oke. Nah, ditanya adalah jumlah molekul CO2, oke, itu yang pertama. Dan yang kedua ditanyanya adalah, apa lagi kira-kira? Yang keduanya adalah volume dari uap airnya, kan gitu ya. Nah, jadi ini yang Kak Eka maksud, walaupun tadi formulanya yang Kak Eka beritahukan adalah V1 per N1 sama dengan V2 per N2. Jadi di sini kita bisa pakai mol-mol kita bandingkan sama dengan kita bandingkan dengan volume. Oke. Nah, jadi bisa saja formulanya N1 per N2 sama dengan V1 per V2. Bisa. Oke. Sekarang karena kita ingin mencari jumlah molekul CO2, jadi NCO2 ditanya. Nah, molekulnya O2 atau kita cari dulu, sederhanakan rumusnya, kita turunkan. Sehingga kalau ditanya molnya CO2 sama dengan volume CO2 dibagi dengan volume gas oksigen dikali dengan molekulnya oksigen. Selanjutnya adik-adik bisa substitusikan yang datanya. Volume CO2 adalah 36 liter. Nah, ini oke. Kemudian volume oksigen adalah 9 liter. Sedangkan molekul oksigen adalah 9,4 kali 10 pangkat 22. Oke, didapat akhirnya molnya CO2 adalah 3,76 kali 10 pangkat 23 molekul. Oke, paham ya adik-adik ya? Selanjutnya, untuk volume air ya, uap airnya adalah, jadi sama langkahnya, rumusnya, langsung saja kita turunkan, sehingga untuk ini dikali silang gitu ya adik-adik ya, dikali silang. Oke, sehingga kita akan dapatkan volume gas oksigen dikali N gitu ya, dibagi dengan molnya oksigen. Tinggal masukkan saja molekulnya oksigen adalah molekulnya uap air adalah 9,8 kali 10 pangkat 23 per
Nah, molekulnya oksigen adalah 9,4 kali 10 pangkat 22 dikali 9 liter. Karena 9 liter ini adalah volume dari gas oksigennya. Tinggal dimasukkan, kita sederhanakan ya, sehingga didapat volume uap air adalah 10,43 liter. Oke, sampai sini adik-adik ya, semoga dapat memahaminya ya untuk prinsip atau penjelasan dari hukum Avogadro ya. Jadi demikian penjelasan mengenai hukum-hukum dasar kimia yang terakhir, yaitu hukum Avogadro. Semoga adik-adik bisa memahaminya dan semoga video KIK ini bermanfaat bagi adik-adik semuanya. Jadi KIK mohon dukungan untuk channelnya KIK dengan cara langsung saja klik subscribe dan tekan tombol loncengnya agar adik-adik selalu mendapatkan atau menjadi orang yang pertama mendapatkan materi terbaru dari KIK. Dan tentunya jangan lupa like dan share-nya karena berbagi itu indah. Oke? Terima kasih. Bye-bye.